Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami membahas tentang topik pola pengembangan paragraf. Yang anggotanya, yang pertama saya sendiri Miftahul Jannah, yang kedua Iswatin Hasanah, yang ketiga Muhammad Bobi Alfrido, yang keempat Milda Rotareza, yang kelima Lia Rahmawati, yang keenam Faridayanti, yang ketujuh Selvia, yang kedelapan M. Ananda Nurrahman, yang kesembilan Ahmad Taufik, yang kesepuluh Yan Randi Iza Putra. Baik, sekarang kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, pengembangan paragraf. Paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Syarat untuk menjadi paragraf yang baik, yang pertama, kesatuan. Paragraf harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Yang kedua, koherensi. Kalimat-kalimat di dalam paragraf dibangun oleh adanya hubungan timbal balik. Baik, kita sekarang ke pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Yang pertama, pengembangan secara alamiah. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu bersifat kronologis dan digambarkan dengan kalimat penjelas sehingga di depan tergambar dengan nyata apa yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, pengembangan secara logis. Pengembangan secara logis maksud adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Dalam pengembangan paragraf secara logis dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus. Yang pertama, klimaks antiklimaks. Paragraf yang dikembangkan klimaks antiklimaks terbagi menjadi dua, yaitu pertama klimaks dan yang kedua antiklimaks. Pengembangan paragraf secara klimaks dilakukan dengan cara menyajikan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Pengembangan paragraf secara antiklimaks dengan terlebih dahulu gagasan yang dianggap paling tinggi, atas, atau kompleks kedudukan atau kepentingannya, baru diikuti dengan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Lanjut kedua, umum khusus. Paragraf yang dikembangkan dengan cara khusus ke umum berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Kemudian diikuti dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama. Paragraf yang dikembangkan dengan cara khusus ke umum biasanya disebut dengan paragraf induktif. Pengembangan paragraf logis umum khusus ini baik dengan cara umum ke khusus maupun khusus ke umum paling banyak digunakan lebih-lebih dalam karya ilmiah. Karena karya ilmiah pada umumnya merupakan sintetis antara deduktif dan induktif. Oke, sekarang ke pengembangan paragraf berdasarkan isi, yang pertama, pengembangan paragraf dengan cara perbandingan, yang kedua, pengembangan dengan cara contoh, yang ketiga, pengembangan paragraf sebab akibat, yang keempat, pengembangan paragraf klasifikasi. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.